Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Konten kali ini saya peruntukkan saudara-saudara kita yang selalu berpandangan bahwa ajaran tasawuf itu ajaran sesat dan menyesatkan. Orang-orang tasawuf itu orang-orang sesat. Saudara-saudara, ketika ada sebagian orang memandang bahwa ajaran tasawuf itu adalah ajaran sesat dan menyesatkan, maka orang itu harus kita pertanyakan. Jangan-jangan dia yang tersesat. Orang itu harus kita luruskan. Jangan-jangan dia tersesat. Bahkan sebagian ada yang pernah saya dengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertasawuf karena mereka tidak paham, padahal tasawuf itulah ajaran inti daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sering saya katakan di konten, apa sih arti tasawuf? Tasawuf itu artinya takwa. Siapa yang paling takwa? Adakah di antara kita yang paling takwa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang harus pahami. Sabar. Siapa yang paling sabar? Adakah di antara kita yang paling sabar kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Warah. Siapa paling warah? Siapa yang paling berhati-hati? Adakah yang paling berhati-hati kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fana. Apa artinya fana? Fana itu mati. Mati tidak ada. Dia tidak pernah merasa ada. Inilah makna tasawuf. Tasawuf.
Harus paham. Ketika ada seseorang yang mengatakan tasawuf itu sesat, sama saja menganggap bahwa Nabi itu tersesat. Karena inilah ajaran inti daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu harus dipertanyakan. Ketika orang itu memandang orang tasawuf itu sesat, tanya dia, siapa yang dia sembah? Tanya dia, apa tujuan kita? Tanya dia, di mana Allah? Kalau kita tanya dia apa yang dia sembah, kalau dia mengatakan Allah, tanya lagi di mana Allah? Siapa itu Allah? Allah itu nama. Paling mereka menjawab apa? Allah itu istiwa di arsy. Kalau dia mengatakan Allah istiwa di arsy, tanya lagi, siapa yang dia sembah? Kalau dia betul-betul menyembah Allah atau Tuhan yang bernama Allah, kenapa dia menghadap kiblat? Bukankah arsy di langit? Kenapa menghadap kiblat? Nah, ini kan sudah salah kaprah. Meyakini bahwa Tuhan itu istiwa di arsy, sementara yang dilakukan menghadap kiblat ketika dia menyembah. Siapa yang lebih tersesat? Subhanallah. Pernahkah kita sholat seperti apa yang dikatakan Nabi? Apa kata Nabi? Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Pernah nggak kita sholat seperti Nabi? Justru kita bertentangan apa yang dikatakan Nabi. Pernah nggak Nabi sholat menghadap kiblat? Jawabannya tidak pernah. Kenapa kita menghadap kiblat? Alasan dalam Islam kita menghadap kiblat karena kiblat itu pas arahnya ke Baitullah, ke Ka'bah. Apa itu Baitullah? Yang demikian itu hanyalah simbol. Baitullah yang sebenarnya di sini nih. Inilah hati yang disebut Baitullah. Subhanallah. Jadi hati-hati. Ini belum seberapa. Jangan asal kafir kufur. Hati-hati kita. Kalau kita tidak memahami hal ini, maka sama saja kita menyembah patung,
Ka'bah itu kan batu disusun naik. Susunan manusia. Jadi jangan selalu menghina saudara-saudara kita non-muslim yang menyembah patung. Karena bisa juga terjadi pada umat Islam. Bayangkan, setiap tahun dia ke Mekah mengelilingi batu itu. Hati-hati saudara. Saya akan di sini memberikan satu kesimpulan bahwa tidak ada manusia yang bisa sembahyang. Tidak ada. Karena manusia itu tidak punya apa-apa. Apa yang dia persembahkan kepada Allah. Manusia bisa sholat karena Allah. Makanya di dalam niat itu selalu ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak ada manusia yang bisa sholat tanpa campur tangan Allah. Jangan asal sesat, kafir, kufur kalau enggak tahu jalannya. Hati-hati. Jangan sampai kita menyesatkan orang, padahal kita yang lebih tersesat. Sekali lagi, di sini saya mempertegas bahwa yang dimaksud orang sesat itu tidak tahu tujuannya. Siapa sebenarnya tujuan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Kalau tidak tahu Allah, bagaimana mungkin bisa kembali? Awalnya kita Allah, akhirnya pun Allah. Semoga saudara semakin terbuka, semakin memahami apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan inilah suatu kebenaran yang hakiki. Intinya, jangan pernah merasa ada, karena saudara-saudara semua tidak ada tanpa ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala lah sehingga kita bisa makan, minum, tidur, sholat, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.